Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ka'ana ibadihi khabiran basirah. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fi sirajaw wa qamaran minira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan afduhu wa rasuluhu. Allazi ba'atsahu bil haq basira wa nasira. Bada'iyan ilal haqqi bi isnihi wa sirajam munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mengikuti sunnah-sunnahnya, mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Adab Buang Air dan Hikmahnya. Islam telah mengajarkan umatnya mengenai adab buang air, sebab buang air merupakan salah satu kegiatan manusia sehari-hari. Mengenai ini, Islam telah mengajarkan umatnya adab-adab ketika buang air, yaitu yang pertama, mencari tempat yang sepi dan jauh dari penglihatan orang. Karena ketika Nabi Muhammad hendak buang air, beliau pergi hingga tidak dilihat siapapun. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua, hendaklah memakai alas kaki, karena Nabi apabila masuk toilet, beliau memakai sepatu. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga yaitu tidak membawa sesuatu yang mengandung nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyiarkannya di tempat-tempat yang mulia. Dalam surah Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min tawakkal qulub. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adapun adab yang keempat yaitu hendaklah kita mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke toilet sambil berdoa, Bismillahi inni a'udzubika minal khubusi wal khabaizi, yang artinya, dengan nama Allah sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari setan laki-laki dan setan wanita. Imam Bukhari meriwayatkan Nabi selalu membaca doa itu ketika hendak masuk ke toilet. Adapun adab yang kelima yaitu tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, namun hadaplah ke arah timur atau barat. Abu Ayyub menambahkan, dahulu kami pernah tinggal di Syam, kami mendapati tempat buang hajat kami dibangun menghadap ke arah kiblat,
Akhirnya kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adapun adab selanjutnya yaitu dilarang berbicara saat buang air. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang buang air kecil. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, tetapi beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Adab selanjutnya yaitu tidak buang air di jalan atau tempat berteduhnya orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, hati-hatilah dengan orang yang dilaknat oleh manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka orang yang dilaknat oleh manusia? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Hadis riwayat Muslim. Adab selanjutnya yaitu hendaknya tidak buang air di tempat yang menggenang. Dari Jabir bin Abdullah, beliau bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kencing di air tergenang. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adapun adab selanjutnya yaitu ketika kita selesai buang air, hendaknya kita beristinja atau membersihkan sisa kotoran dengan benar sesuai dengan tuntunan. Setelah itu kita membaca doa setelah selesai. Doa ini lebih tepatnya diucapkan ketika seseorang selesai dan keluar dari toilet. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa setelah beliau keluar kamar mandi, beliau mengucapkan Ghufranaka, yang artinya, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, begitulah Islam mengajarkan kita agar mengedepankan adab khususnya ketika buang air. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa dan tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.